Jadi penduduk kampung Dedemit yang di sebelah itu masyarakat sini menyebutnya apa, Mbak? Lonte. Lonte. Lah ya. Kok lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita berada di salah satu wilayah yang akan digadang-gadang menjadi pusat ibu kota baru, yaitu Jawa Selatan. Kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung yang cukup unik yang berada di lereng Gunung Kelut. Lokasi kampung ini sangatlah jauh dari kampung-kampung terdekat atau yang ada di sekitarnya, dan kampung ini benar-benar terpencil berada di kawasan hutan karet yang ada di lereng Gunung Kelut. Bahkan keberadaan kampung ini pun tak ada di dalam peta maupun di dalam Google Map, sehingga kita harus bertanya-tanya kepada beberapa warga untuk mengetahui lokasinya. Bagi masyarakat seputaran kawasan ini pastilah tahu lokasi kampung Dedemit yang berada di hutan atau alas karet yang berada di lereng Gunung Kelut. Jadi kalian perlu tanya-tanya sama penduduk yang tak jauh lokasinya dari kampung Dedemit yang ada di lereng gunung. Yang sering datang berkunjung di kawasan kampung Dedemit ialah para pekerja perkebunan karet, para pencari rumput, serta para yang kuat imannya, kuat imronnya, bahkan kuat mentalnya. Bagi masyarakat seputaran tempat ini, banyak yang nggak berani memasuki kampung Dedemit yang berada di dalam hutan karet di lereng Gunung Kelut ini, karena banyak sekali mitos-mitos yang beredar di area seputaran kampung Dedemit di dalam hutan karet. Lokasi kampung Dedemit ini dengan kampung paling terdekat kurang lebih berjarak 8 km dengan medan yang cukup sulit, bahkan akses fasilitas apapun juga tak ada. Bahkan kalau malam, kampung ini seakan-akan selalu ramai banyak orang. Namun apabila didekati, tak ada seseorang, sehingga membuat kami penasaran. Mungkin bagi kalian penonton video ini juga penasaran akan suasana yang ada di kampung Dedemit yang berada di dalam hutan karet di lereng Gunung Kelut ini. Konon penduduk kampung Dedemit yang berada di dalam hutan karet ini sangatlah cantik, ayu kinclong, moblong-moblong, memiliki pipi mulus dan paha mulus. Setelah melewati jalan utama poros desa ke desa, akhirnya kita sudah memasuki area perkebunan tebu yang lokasinya ini jalannya langsung menuju kampung Dedemit. Bagi kalian-kalian yang pengen datang langsung menuju ke kampung Dedemit ini, alangkah baiknya kalian mengajak beberapa warga
yang tahu lokasinya dan tahu jalannya, karena jalan di area perkebunan tebu ini penuh dan banyak percabangan. Khawatirnya kalian nanti kesasar bila datang sendirian. Sekaligus kalian ajak warga yang memiliki mental pemberani, sekaligus mental iman kuat imronnya. Meski disebut kampung Dedemit, namun kampung ini bisa dilihat secara kasat mata dan memang benar-benar ada dan nyata. Jadi bukan hoak dan bukan goib ataupun mitos. Setelah memasuki hutan Trembesi yang ada di seputaran tempat ini, kita akan keluar dari hutan ini sebagai pertanda bahwa kita sudah setengah perjalanan. Dan kali ini kita kembali ditunjukkan dengan area perkebunan yang cukup luas, maka kalau lurus pun bisa mencapai di kampung Dedemit yang berada di seputaran hutan karet yang ada di ujung sana. Perjalanan kita masih panjang dan butuh beberapa waktu untuk bisa mengunjungi atau masuk ke dalam kampung Dedemit ini. Jadi kalian bisa ikuti petunjuk jalan yang kami lalui ini melalui video ini, agar kalian tak bertanya-tanya lagi melalui komentar di video ini. Bagi masyarakat yang sudah pernah mengunjungi kampung Dedemit ini, silakan ceritakan pengalaman-pengalaman apa saja saat memasuki kampung Dedemit ini, baik waktu siang maupun malam hari. Kampung ini juga sering mengalami kejadian-kejadian fenomena alam, yaitu saat erupsi Gunung Kelut di tahun 2015. Banyak sekali atap-atap rumah kampung ini meleleh karena banyak kejatuhan batu-batu panas dari larva Gunung Kelut ini. Saat mengunjungi kampung ini, kalian janganlah datang saat hujan deras melanda di seputaran kawasan ini, karena pastinya kalian akan dihadang banjir lahar dingin dari Gunung Kelut. Jadi kalau bisa sebelum hujan ataupun saat musim kemarau. Sedangkan kalian kalau ingin menginap di kampung Dedemit ini, hendaklah kalian datang lebih awal sebelum matahari terbenam, karena jalan menuju kampung Dedemit ini tak ada penerangan, sehingga kalau malam gelap gulita serta dengan medan yang berkerikil dan tanah yang agak kasar. Di depan mata kita ada pasutri juga melewati jalan ini, karena jalan ini merupakan jalan alternatif atau jalan tercepat menuju kampung mereka. Padahal kalau malam kalian pasti akan ketakutan bila mengunjungi kampung terdekat dari kampung Dedemit yang ada di seputaran kawasan ini. Kurang lebih 500 meter dari tempat kita saat ini, kita akan memasuki hutan karet, yang mana lokasinya pun kampung Dedemit ini tak jauh dari hutan karet yang ada di ujung sana.
Jantung pun berdebar kencang dari ubun-ubun kepala sampai ke ujung kaki, karena kami juga sedikit rasa takut menyelimuti hati kami saat mengunjungi kampung Dedemit ini. Namun demi kalian supaya tahu bahwa ada kampung Dedemit di tengah hutan, makanya kami memberanikan diri untuk mendatangi ke kampung Dedemit yang ada di dalam hutan karet. Perlahan-lahan kita sudah memasuki kawasan hutan karet yang tepat di depan mata kita ini. Maka perasaan kalut sudah mulai datang menghampiri kami. Namun kami pertahankan dan kami kuatkan supaya kalian bisa tahu lokasi keberadaan kampung Dedemit yang ada di seputaran kawasan ini. Semoga saja nanti saat kita sudah sampai di kampung Dedemit yang ada di dalam hutan karet ini, kita menjumpai seseorang agar kami bisa bertanya-tanya tentang seluk-beluk kampung Dedemit ini, yang konon ceritanya banyak sekali embake-embake yang cantik, ayu kinclong, moblong-moblong, pipi mulus dan paha mulus. Sebelum memasuki area kampung Dedemit ini, kita akan dihadapkan dengan gapura pohon beringin yang cukup besar, dan itulah gapura pintu masuk kampung Dedemit. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh serta melelahkan, akhirnya kita sudah sampai di gapura pintu masuk kampung Dedemit yang ada di dalam hutan karet yang di bawah Gunung Kelut. Struktur bangunan gapura yang ada di kampung Dedemit ini sama halnya seperti gapura-gapura umumnya, menggunakan struktur semen batu dan tertata seperti bangunan. Tampak inilah gapura yang ditumbuhi pohon beringin yang cukup besar sebelum menuju kampung Dedemit. Bulu kuduk berdiri dan bulu jembut pun ikut berdiri apabila kami mendekati lokasi gapura menuju kampung Dedemit ini. Bagi kalian, haraplah waspada bila mendekati gapura ini, karena khawatir hal-hal yang lain dan tak disangka-sangka bisa muncul kapan saja. Kalian bisa melihat secara langsung bentuk rupa dari gapura pintu masuk ke kampung Dedemit yang ada di lereng Gunung Kelut ini. Namun ada saja beberapa orang yang memasuki melalui media lain atau menggunakan dimensi lain saat memasuki kampung Dedemit ini, seperti halnya yang akan kami lihatkan. Tampak di depan mata kita ini merupakan anak tangga menuju ke tempat ritual, yang mana beberapa orang memasuki kampung Dedemit ini menggunakan dimensi lain, yaitu melakukan ritual-ritual tertentu sebelum memasuki area kampung Dedemit ini. Di sini juga disediakan tempat orang duduk bersemedi atau bersila ataupun bertapa sambil menghadap pintu gapura menuju kampung Dedemit ini, dan ada pula di sini tempat bakar dupa, tempat bakar menyan ataupun sesaji sebelum melakukan masuk dimensi lain menuju kampung Dedemit yang ada di dalam sana.
Selanjutnya kita akan melihat bangunan-bangunan yang ada di Kampung Dedemit yang ada di lereng Gunung Kelut ini, dan tampak di depan mata kita merupakan pondasi istana goib yang ada di Kampung Dedemit ini. Kampung Dedemit ini sering pula disebut dengan Kota Saranjana yang ada di dalam hutan karet di lereng Gunung Kelut. Makanya kampung ini banyak sekali bangunan-bangunan era peninggalan Belanda yang begitu megah. Di depan mata kita kayaknya berupa pondasi, entah dahulu kala digunakan sebagai apa. Mungkin para penonton bisa menjawab bahwa pondasi ini pernah digunakan untuk apa. Selanjutnya kita akan melihat bangunan yang ada di depan mata kita ini. Tampak banyak sekali tiang-tiang penyangga. Mungkin kalian tahu apakah fungsi dari tiang-tiang ini? Mungkinkah ini bagian dari teras asrama besar atau istana kuno era peninggalan Belanda? Menurut cerita tutur yang kami dapatkan dari beberapa warga, biasanya di malam-malam tertentu di area seputaran bangunan ini sering terdengar orang sedang rapat bekerja, namun menggunakan bahasa Belanda. Mungkin bagi kalian para penonton yang memiliki indera ke-6, indera ke-7, indera ke-10, bahkan IndiHome ataupun Indomie, coba kalian lihat dengan mata batin kalian dan tulis di bawah kolom komentar video ini. Mari kita coba menaiki bagian atas dari bangunan ini, karena bangunan ini lokasinya tepat berada di atas tanah, berbeda dengan tanah-tanah yang ada di sekitarnya, bahwa bangunan ini lebih tinggi dari tanah yang ada di sekitarnya. Bangunan ini hanyalah menyisakan pondasi serta beberapa puing-puing tiang yang ada di depan mata kita ini. Namun kami pun juga tak mengetahui fungsi dari bangunan ini. Namun lokasi bangunan ini tak jauh dari pintu gapura yang ada di depan mata kita ini. Melihat bagian-bagian sisi lain dari tiang-tiang yang ada di bangunan ini, tampak ada beberapa serpian-serpian balok kayu seperti tampak di depan video ini. Mungkinkah ini adalah daun pintu ataupun daun jendela yang biasanya masyarakat sebut dengan kusen pintu atau kusen jendela atau gawangan menurut bahasa Jawa. Di depan mata kita ini juga tampak puing-puing barang elektronik berupa TV hitam putih zaman era kolonial Belanda. Mungkin ini merupakan sumber informasi zaman Belanda saat itu. Setelah melihat sekeliling bangunan yang cukup besar di area sini, kita lanjutkan untuk melihat bangunan sekolahan zaman Belanda atau dulu dikenal dengan sekolah rakyat. Beberapa ruangan atau bilik sekolahan rakyat zaman Belanda ini lokasinya tepat di tengah-tengah perkebunan tebu. Jadi kita harus merusuk-merusuk atau belusukan melalui celah-celah pohon tebu yang ada di depan mata kita ini. Walaupun gatal dan sakit, tetap kami tempuh agar kalian bisa melihat kilas balik yang ada zaman dahulu. Tak hanya bangunan-bangunan yang di depan mata kita ini terlihat, namun ada pula bangunan-bangunan
yang sekaligus bagian dari sekolah rakyat zaman Belanda yang tak jauh dari gedung depan mata kita ini. Dan tampaklah ini bilik-bilik khusus atau ruangan-ruangan untuk belajar mengajar zaman Belanda dahulu. Bangunan-bangunan ruangan kelas dalam proses belajar mengajar zaman Belanda ini masih kokoh, namun bagian atapnya ambrol karena terkena efek letusan Gunung Kelut saat tahun 2015. Namun akhirnya banyak yang tak terbengkalai. Meski lokasi Kampung Dedemit ini berada di lereng gunung dan di dalam hutan karet, namun orang Belanda zaman dahulu masih mementingkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Salah satunya contoh bangunan gedung sekolah ini. Menurut cerita tutur dari warga yang sempat kami temui, konon di ruangan-ruangan kelas ini sering terdengar anak-anak sekolah. Namun ternyata saat didekati tak ada anak-anak. Bahkan sempat ada melihat ular raksasa yang ada di sekitaran lokasi bangunan bekas gedung sekolahan Belanda ini. Selanjutnya kita akan memasuki area tempat hunian, yang mana area sini sering disebut dengan Kampung Dedemit karena penduduk kampung di sini merupakan embake-embake yang ayu kinclong, moblong-moblong, pipi mulus dan paha mulus. Di area inilah berjajar rumah-rumah penduduk Kampung Dedemit yang dahulu kala merupakan rumah-rumah bagi karyawan-karyawan perkebunan yang ada di area sini, terutama pihak-pihak Belanda. Sejak Indonesia merdeka, Kampung Dedemit ini sebenarnya masih digunakan oleh beberapa warga lokal, terutama mereka yang masih bekerja di area perkebunan yang ada di seputaran tempat ini. Namun kawasan Kampung Dedemit ini sudah mulai terbengkalai sejak kurang lebih 2015 atau kisaran 10 tahun dari tahun sekarang. Setelah lama tak dihuni manusia, maka penduduk kampung ini beralih fungsi menjadi kampung-kampung para embake-embake berpipi mulus dan berpaha mulus alias makhluk halus. Bagi kalian-kalian para penonton yang memiliki kuat iman maupun kuat mental, silakan kalian mencoba uji nyali di Kampung Dedemit ini yang berada di tengah hutan karet dan di lereng Gunung Kelut. 10 tahun terbengkalai hingga akhirnya banyak rerumputan dan ilalang-ilalang serta tanaman-tanaman menjalar mengerubuti dan menyelimuti bangunan-bangunan yang ada di area Kampung Dedemit ini. Meskipun terkenal angker dan seram, namun kampung ini terbelah oleh jalan alternatif menuju kampung-kampung terpencil yang jauh dari sana. Maka tak heran banyak warga yang melintasi jalan ini. Namun jangan ditanya lagi saat menjelang maghrib atau kisaran jam 5, maka kawasan sini tak ada seorang pun melintasi jalan ini hingga pagi hari karena banyak warga yang lebih memilih jalan lain, lebih memilih memutar daripada melewati jalan yang membelah Kampung Dedemit ini. Kami pun penasaran isi dalam area Kampung Dedemit ini dan kami mencoba memasuki area belakang dari
bangunan-bangunan rumah-rumah peninggalan Belanda, dan di sini pun tampak sekali rerumputan liar, dan kami takut apabila banyak hewan-hewan melata seperti ular yang bisa menyerang kita kapan saja dan tersembunyi di dedaunan. Di sini merupakan bagian sisi barat dari Kampung Dedemit yang tadi terlihat karena terbelah oleh jalan penghubung. Setelah melihat bagian bangunan-bangunan di sisi barat, kita lanjut melihat bangunan-bangunan yang ada di sisi timur dari jalan pembelah Kampung Dedemit ini. Di area sini tampak pula bak penampungan air yang mana tempat PDAM Belanda zaman dahulu untuk menyuplai air bersih di area Kampung Dedemit ini. Suara-suara gemercik air yang ada di area sini masih terdengar meski tak difungsikan lagi sebagai penyuplai kebutuhan air minum dan mandi, namun saat ini digunakan untuk menyuplai tanah-tanah pertanian terutama di area perkebunan tebu. Lanjut, kita akan mencari jalan masuk untuk bisa melihat bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang tak terbengkalai ini di bagian sisi timur. Sebetulnya apabila area Kampung Dedemit ini dimanfaatkan lagi, maka sangatlah membantu masyarakat, terutama bagi kalangan orang-orang miskin yang tak memiliki rumah atau tempat tinggal. Namun sayangnya mereka enggan untuk tinggal di area Kampung Dedemit ini karena misterinya begitu kuat. Jujur, kami sendiri sebenarnya sudah deg-deg-dugder, jantung kita berdebar-debar saat ada di kawasan Kampung Dedemit ini. Namun demi para penonton-penonton yang setia menonton channel kami, akhirnya kami mencoba memberanikan diri untuk melihat kondisi bangunan-bangunan atau bekas rumah peninggalan Belanda yang sering disebut dengan Kampung Dedemit. Beberapa kali kami terdiam untuk mengumpulkan sisa-sisa keberanian kami untuk bisa memasuki area bagian timur dari Kampung Dedemit ini, dan perlahan-lahan kami mencoba memasuki area sini yang penuh dengan semak belukar. Menurut beberapa sumber yang kami temui dan kami tanyai, bahwa bagian sisi timur ini lebih kental dengan aura-aura mistis yang ada di sini, terutama di bagian pohon sana yang merupakan sumber energi-energi yang tak bisa dinalar. Meskipun rasa takut menyelimuti perasaan kami, namun kami juga penasaran untuk bisa melihat dari dekat bangunan-bangunan yang terbengkalai di area sini dengan sekuat keberanian yang kami hadapi ini. Sebenarnya bangunan-bangunan ini rusak bukan karena dimakan zaman, melainkan rusak karena erupsi Gunung Kelut di tahun 2015 yang melontarkan bebatuan hingga 10 kilo, dan batu itu pun menyala atau membara, sehingga membuat karyawan-karyawan perkebunan yang pernah tinggal di sini itu mengungsi dan tak berani kembali lagi di area kampung ini, sehingga semakin lama semakin ditumbuhi rerumputan serta ilalang. Bahkan kini
dihuni makhluk halus, pipi mulus, paha mulus. Bagi kalian-kalian yang bisa melihat energi-energi yang ada di sini, coba kalian tulis komentar kalian di bawah video ini apa saja yang kalian lihat. Dan bagi para indigo, indihome ataupun indomie, silakan interaksi juga dengan beberapa makhluk yang ada di sini. Karena menurut beberapa warga banyak sekali penampakan yang terlihat di area sini, terutama di bagian belakang bangunan ini yang tumbuh pohon beringin cukup besar. Disitulah sering muncul ular raksasa maupun makhluk-makhluk yang lainnya, dan banyak sekali makhluk astral yang ada di area sini. Ular raksasa yang menampakkan diri di area sini tanpa kaki maupun tanpa tangan, jadi hanya kepala, badan, dan ekor. Setelah melihat area kampung Dedemit ini, dan tampak pula di sana ada kakek-kakek yang sedang berjalan ke arah kita. Untuk menambah informasi yang kami dapat, untuk lebih jelas dan gamblangnya, mari kita tanya-tanya sama penduduk yang sedang lewat ini serta masyarakat yang ada di seputaran kawasan ini yang lokasinya tak jauh dari kampung terpencil di lereng Gunung Kelut dan di dalam hutan karet. Bangunan-bangunan sing mboten kanggih. Rumiyin, Pak. Niku napa niku? Pasane niku sinder mandor Nggih. karyawan Nggih. niku. Niki pun sami ninggal sampun dangu. Enten pirang tahun? Pun enten 10 tahun, Pak. 10 tahun. Nggih. Berarti siyen niku kampunge karyawan utawa Nggih. kampunge sinder, mandor ngoten niku. Ngoten niku nggih. Niku kathah riyen griya niku, Pak. Masyarakat mriki nyebute kampung napa, Pak? Dalam Wilayah mriki niku kampung napa? pulo, Pak. Kampung Pulo. Nggih. Kampung Pulo. Berarti 10 tahun yang lalu Nggih. nganu nggih mboten denggene nggih. Nggih. 10 tahun nggih kinten-kinten nggih pun langkung. Nggih. Nggih, pun langkung. Daleme pundi, Pak? Kula tebe, Pak. Oh, nggih. Nggih pun nggih matur suwun. Nggih. Jaman londo tirase wonten sing beja niku sekolahan. Oh, Nggih. bekas sekolahan Sekolahan nggih. zaman dahulu. Berarti SR ya. Kalau zaman Belanda itu kan nama sekolahnya itu SR atau sekolah rakyat. Kurang tahu, Pak. Cuma menurut dari masyarakat dulunya itu memang Iya. bekas sekolahan gitu Bekas ya. sekolahan, terus sama apa ya? Itu tempat penyimpanan mesin apa gitu. Oh, kalau melihat ada bekas kayak tiang-tiang pipa ya mungkin bisa jadi bekas mesin ini. Iya. Kalau katanya orang dulu-dulu, saya juga baru di sini. Oh, Jadi, tapi ini peninggalan Belanda ya, Bu ya? iya. Hmm. Terima kasih nggih, Bu nggih.